Salmin dengan NIM 2204010037. Di sini juga saya tidak sendiri, ada Juni Mausafangan dengan NIM 2204010001 dan saya Linda Melinda dengan NIM 2204010126. Di sini tuh kita mau ngapain sih? Di sini tuh kita mau diskusi mengenai topik yang berjudul apakah produk rekayasa genetik atau GMO itu udah aman apa enggak sih kalau misalnya digunakan sebagai bahan obat. Apa sih GMO itu? GMO itu merupakan organisme yang telah diubah genetiknya dan menggunakan teknologi rekayasa genetik. Contohnya itu apa sih? Kayak misal kita tuh mau buah semangka tapi gak ada bijinya. Nah, kita tuh dapat menghasilkan buah semangka tanpa bijinya itu dengan memodifikasi atau melalui tahap rekayasa genetik dengan proses misalnya ada identifikasi gen, isolasi gen, ada transformasi, ada cloning gen dan masih banyak lainnya. Nah, di sini menurut Linda apa sih? Produk rekayasa gen ini aman gak sih kalau misalnya dipakai atau digunakan untuk sebagai bahan obat? Menurut saya ya, produk rekayasa genetik itu dijadikan sebagai bahan obat itu aman karena ada ulasan yang menyatakan bahwa atau ada bukti secara konsisten yang mendukung keamanan dan juga mendukung keamanan dari tanaman GMO yang disetujui untuk kesehatan manusia dan juga perlindungan lingkungan meskipun masih ada keterbatasan. Nah, penggunaan GMO ini tuh bisa membuka jalan untuk pembuatan obat maupun vaksin yang sebelumnya itu sulit dibuat. Nah, misalnya itu vaksin yang berbasis dari mikroorganisme yang direkayasa secara genetik. Nah, contohnya tuh ulasan atau penelitian tentang vaksin yang berbasis GMO terhadap tuberkulosis. Nah, kalau menurut Juni, kan sudah dikasih tahu ya kalau misalnya GMO itu aman untuk bahan obat. Apakah ada penambahan apa sanggahan nggak sih? Apa ada yang kurang tepat tentang pendapat Linda? Menurut saya, apa yang dipaparkan Linda itu kurang tepat ya, karena ada keterbatasan data jangka panjang dari risiko kontak khusus obat. Keamanan produk GMO itu tidak bisa digeneralisasi. Data jangka panjang untuk toksisitas itu masih masih terbatas, terutama untuk produk rekayasa genetik generasi baru. Tapi kan secara umum ya, rekayasa genetik itu dikatakan umum itu bila memenuhi pengujian ataupun proses pengujian yang sangat ketat yang sesuai dengan standar internasional menurut BPOM, FDA atau WHO dan juga EMA. Meskipun GMO pangan telah diteliti dan dinyatakan aman, tetapi tidak sepenuhnya aman ya, karena obat berbasis GMO dapat menghadapi resiko unik yang berbeda dari makanan seperti kayak imunogenisitas, resiko bahwa sistem imun pasien akan bereaksi terhadap protein obat baru yang dihasilkan oleh GMO. Terus selanjutnya ada kontaminasi, resiko kontaminasi oleh komponen sel host atau patogen virus selama proses produksi. Terus yang ketiga itu ada ekspresi yang tidak terduga, sel yang dimodifikasi bisa mengekspresikan protein atau selain obat yang diinginkan, atau pasca mengubah karbohidratasi atau modifikasi pasca translasi obat yang dapat mengubah efikasi atau keamanan. Tapi ada alasan lain nih kenapa sih si obat rekayasa genetik itu aman digunakan dalam pengobatan atau membuat obat. Nah, yang pertama itu alasan itu melalui uji keamanan dan juga efikasi yang sangat ketat. Nah, di sini uji ini tuh ada uji lolos, uji klinik dan juga praklinik. Yang kemudian itu ada menghasilkan produk nih yang lebih murni dan juga bebas kontaminan. Yang selanjutnya ada dikontrol tuh dengan standar produksi yang steril. Yang selanjutnya itu risiko dari efek samping obat ini tuh dapat dimonitor. Yang selanjutnya itu ada aman karena tidak mengubah gen manusia secara langsung, karena ada proses rekayasa genetik ini. Oke, jadi di sini tuh saya bisa menyimpulkan dari kedua pendapat ini bahwa GMO itu dapat dikatakan aman dan tidak. Kalau misalnya dikatakan amannya itu apabila sudah melakukan tahap sesuai dengan standar internasional seperti BPOM, terus ada FDA, ada WHO, dan ada EMA. Terus produk ini juga bisa dikatakan tidak aman apabila tidak melakukan pengujian
pengujian atau penelitian secara standar internasional yang akan menyebabkan resiko seperti kontaminan, terus ada imunogenisitas, terus ada juga efek samping yang tidak terduga. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.